Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 6 Memberikan Peramalan Xun Fa Xiang episode 972 Memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain untuk mewujudkan bodhisattva. Menyempurnakan kepribadian Memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain untuk mewujudkan bodhisattva. Membangkitkan bodhicitta tiada tara dan berdiam dengan tenang di jalan bodhisattva selama banyak kehidupan. Selama ratusan ribu koti kalpa, membangkitkan ikrar agung untuk menyelamatkan para makhluk secara luas. Menerima peramalan dari Buddha tentang benih sebab dan buah akibatnya, sehingga kelak akan mencapai kebudahan. Menyempurnakan kepribadian memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain untuk mewujudkan bodhisattva. Ini sangat bisa dipahami dan sangatlah jelas, tetapi untuk mencapai kesempurnaan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebersit pikiran ini harus kokoh dalam sat paramita. 4 jenis pelatihan diri, 3 latihan tanpa kebocoran. Harus kita sempurnakan semuanya. Memberi manfaat pada diri sendiri lebih gampang melatih diri, karena telah bertekad untuk melatih diri. Kita harus memenuhi kewajiban diri sendiri. Menegakkan sila yang murni dan tidak melakukan kesalahan. Ini lebih sederhana. Tetapi memberi manfaat pada orang lain ini akan lebih sulit. Memberi manfaat pada orang lain selain diri sendiri harus berlatih dengan baik, harus lagi masuk ke dalam kerumunan orang. Di dalam kerumunan, setiap orang punya tabiat yang berbeda. Setiap orang memiliki noda batin dan kegelapan batin yang tidak sama. Pandangan yang tidak sama. 10 orang memiliki 10 jenis noda batin. 10 orang memiliki ratusan pendapat. Kita harus menyesuaikan dengan pandangan. Kita harus bisa berada dalam posisi noda batin dan ketidaktahuan mereka, dan kita tidak terpengaruh olehnya. Ini tidaklah mudah. Melihat semua makhluk memiliki kebiasaan buruk, kita seharusnya tidak mengambil kesalahan orang lain untuk menghukum diri kita sendiri. Dari kesalahan dan kebiasaan para makhluk, kita hendaknya bersyukur. Mengingati diri kita sendiri, ini adalah keindahan kebajikan. Ini juga memberi manfaat pada diri sendiri. Kita masih belum dapat memberi manfaat pada orang lain, namun dapat meningkatkan kewaspadaan diri, membuat kita sendiri sadar. Seperti sebuah cermin, kita melihat orang di cermin. Sikap orang seperti ini saya benci. Saya sendiri bercermin. Apakah sikap saya juga seperti ini? Apakah saya juga dibenci orang lain? Kita hendaknya bersyukur. Yang kita hadapi seperti refleksi negatif orang di cermin. Kita harus segera memutarnya dan bercermin kita sendiri. Apakah kita sama seperti refleksi negatif orang di cermin itu? Jika sama, kita harus segera kembali ke positif untuk melihat kita sendiri. Melihat sikap orang yang tidak baik, kita harus segera bersikap baik terhadap orang lain. Kita harus selalu menggunakan rasa penuh syukur, baru dapat memberi manfaat pada diri sendiri. Barulah dapat mengikis noda batin dan kegelapan batin kita. Dengan demikian, harkat dan kepribadian kita ini baru dapat dikatakan telah sempurna. Harkat dan kepribadian kita telah sempurna, dengan sendirinya akan menjalin jodoh baik dengan orang lain. Di tengah kerumunan orang banyak, dengan sendirinya akan dipercayai oleh orang lain. Orang-orang senang mendengar suaranya, sehingga kita dapat diterima dan mendekati kita. Sehingga kita dapat mendidiknya, dengan demikian dapat memberi manfaat kepadanya. Jadi, menyempurnakan kepribadian, memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain untuk mewujudkan bodhisattva. Dalam perjalanan kita mencapai kebuddhaan, harus mempraktikkan jalan bodhisattva. Jadi, membangkitkan bodhicitta tiada tara, masih harus berdiam dengan tenang di jalan bodhisattva selama banyak kehidupan. Memerlukan waktu jangka panjang. Berkalpa-kalpa adalah tanpa awal kalpa. Diakumulasi dari kehidupan demi kehidupan tiada henti. Selalu berada di jalan bodhisattva. Berada di jalan pencerahan
datang dan pergi kesadaran kita. Sifat tercerahkan kita tidak ingin membuat kesalahan duniawi lagi. Mereproduksi noda batin, kita hendaknya melangkah menuju jalan pencerahan. Berdiam dengan tenang di jalan bodhisatwa selama banyak kehidupan, sehingga dapat disebut selama ratusan ribu koti kalpa membangkitkan ikrar agung. Tabiat para makhluk jumlahnya tak terhingga. Kegelapan batin, noda batin, berapa banyak kegelapan batin dan kekotoran batin. Kita harus memiliki berbagai macam metode untuk menaklukkan. Untuk menyadarinya, inilah kita harus mengakumulasi kemampuan kita. Selama ratusan ribu koti kalpa, ini membutuhkan waktu yang demikian lama. Setiap saat kita melatih tanpa henti, melatih dalam jangka waktu lama, melatih tanpa sisa, dan melatih dengan rasa hormat. Menjalankan 4 pelatihan diri dan praktek 6 paramita adalah secara bersamaan, sehingga kita dapat senantiasa berdiam dengan tenang di banyak kehidupan. Kita juga bisa dari kehidupan ke kehidupan menjalankan ikrar membimbing para makhluk, menjalin jodoh baik dengan para makhluk. Kita juga bisa membimbing para makhluk lebih luas lagi. Disinilah kita harus lebih berusaha lagi, terus belajar. Menerima peramalan dari Buddha tentang benih sebab dan buah akibatnya. Baru-baru ini terus membahas tentang peramalan benih sebab, sangat menekankan tentang benih sebab kita. Kita di dalam batin setiap orang. Benih sebab apa yang kita tanam. Jika kita di dalam batin menanamkan benih buruk, di masa kehidupan mendatang, jodoh kita dengan mereka akan menjerat kita. Maka di kehidupan mendatang, tidak dapat terkendali oleh kamu sendiri. Kerabat kita, kerabat dari sebuah keluarga kecil, akan memiliki keterikatan yang tiada habisnya. Apalagi para makhluk hidup yang demikian banyak. Jadi, benih sebab ini kita harus sangat mawas diri. Inilah benihnya. Benih adalah penyebab. Penyebab kita ini, hati kita sendiri. Bagaimana bisa memberi manfaat pada diri sendiri? Selamanya selalu ada di hati kita. Jangan membawa sedikit noda batin pun, karena kita ingin memutuskan siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Pariceda jara marana. Kita juga ingin memutuskan siklus kelahiran dan kematian perubahan. Parinamiki jara marana. Siklus perubahan adalah pemikiran dan pandangan. Pemikiran dan pandangan kita muncul pikiran gejolak dalam menanggapi orang lain. Inilah yang disebut siklus perubahan. Awalnya aku baik padamu. Mengapa tiba-tiba berubah seperti ini? Maka saya menolaknya. Ini semua ada dalam prasangka kita. Karena kita mau melakukan pelatihan diri, harus memberi manfaat pada diri sendiri. Bagaimana dia bisa berubah seperti ini? Harus segera waspada terhadap diri sendiri. Apakah saya sudah berubah? Ini adalah memberi manfaat pada diri sendiri. Dalam diri orang lain, ini adalah ladang pelatihan kita. Bagaimana kita bisa memberi manfaat untuk orang lain? Semua tergantung ke kita sendiri. Jadi, inilah benih sebab. Sang Buddha ingin melihat kita, bagaimana menyempurnakan pemberian manfaat pada diri sendiri dan orang lain mencapai jalan bodhisatwa. Maka, menerima peramalan dari Buddha tentang benih sebab dan buah akibatnya. Pada akhirnya, jika kita dapat bertemu dengan Sang Buddha yang datang ke dunia, ini adalah tubuh terakhir. Antima deha, antima sarira dalam samsara. Sang Buddha demi kita meramalkan tentang benih sebab dan buah akibatnya. Di masa yang akan datang, kita dapat mencapai kebudahan. Saat ini, Maut Galyayana telah memulainya dalam menerima peramalan dari Sang Buddha. Dalam mempelajari ajaran Buddha, harus dengan sungguh hati menghayati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Selama kalpa tak terhingga, menjunjung dan menegakkan ajaran Buddha. Setelah semua Buddha itu parinirwana, akan membangun stupa 7 mustika dengan penanda panjang dan tiang emas, menggunakan bebungaan, dupa, dan musik sebagai persembahan kepada stupa dan wihara dari para Buddha.
Sutra Teratai Bab 6, Bab Memberikan Peramalan. Setelah Buddha parinirwana, tetap menghormati Sang Buddha, seperti saat Buddha masih ada di dunia. Harus bagaimana menempatkan Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Segala bentuk, bukan hanya bentuk tubuh Sang Buddha, adalah segala dharma yang menggambarkannya. Dharma adalah tanpa wujud, tanpa karakter. Akan tetapi, agar dharma dapat diwariskan, maka perlu dibangun stupa dan wihara. Harus ada praktisi yang melatih diri. Jika di wihara ada praktisi, Buddha Dharma baru bisa diwariskan. Maka demikian, diperlukan adanya pembangunan stupa dan wihara. Juga di sekitar wihara harus menghormati dan menghargai wihara yang murni dan bersih demikian agung. Naskah sutra selanjutnya. Setelah secara bertahap menyempurnakan jalan bodhisattva, pada negeri bernama Manoviharama akan mencapai kebudahan dengan nama Tamalapatra Candanaganda. Usia Buddha itu mencapai 24 kalpa kecil. Sutra Teratai Bab 6, Bab Memberikan Peramalan. Waktu yang sangat panjang. Masa lalu Katyayana, Subhuti, Kasyapa, Sariputra, mereka semua mempunyai usia Buddha 12 kalpa kecil. Namun, Maudgalyayana mempunyai 24 kalpa kecil, waktu yang sangat panjang, menetap di dunia. Setelah secara bertahap menyempurnakan, dalam naskah sutra dikatakan, setelah memberi persembahan kepada banyak Buddha, setelah Buddha parinibbana, setiap kehidupan dia masih harus menjadi seorang pewaris dharma, sehingga beliau membangun stupa, membangun wihara, memberi persembahan kepada anggota sangha. Beliau memperagung wihara, semuanya sangat agung. Demikian setelah secara bertahap menyempurnakan jalan bodhisattva. Setelah secara bertahap menyempurnakan jalan bodhisattva, pengajaran sempurna dari satu dharma kebenaran tunggal, bagaimana dikatakan secara bertahap, ini seharusnya bermakna dari awal sampai akhir tetap sama. Secara bertahap menyempurnakan jalan bodhisattva. Sang Buddha membabarkan dharma, senantiasa menyempurnakan pengajaran satu kendaraan tunggal. Mengapa bisa bertahap demikian? Sebenarnya ini seharusnya ingin menyampaikan ke kita. Ini secara bertahap. Artinya adalah ingin memberitahu kita dari awal sampai akhir tetap sama. Secara bertahap menyempurnakan jalan bodhisattva. Dimulai dari sebersit niat pikiran kita. Ketika kita menerima Dharma Buddha, ketika kita mulai membangkitkan tekad, kita sudah harus memiliki niat pantang mundur. Kita sering mengucapkan sebuah kalimat. Mempertahankan tekad awal pasti akan mencapai kebudahan. Jika kita dapat mempertahankan niat, ketika awal membangkit tekad, ini yang disebut dengan permulaan. Mendengarkan Dharma untuk pertama kali. Membangkitkan tekad untuk pertama kali, kita harus menggunakan pola pikir. Mendengarkan Dharma dengan sukacita dan membangkitkan tekad. Niat pikiran ini untuk jangka waktu yang panjang. Memungkinkan kita untuk membangkitkan tekad tiada tara, serta niat pikiran untuk membangkitkan bodhicitta dan berdiam dengan tenang di jalan bodhisattva selama banyak kehidupan. Maka ini disebut dengan secara bertahap. Dimulai dari sebersit niat yang pertama, selanjutnya selama masa yang panjang terus-menerus mempertahankannya, sampai mencapai kebudahan. Maka ini disebut secara bertahap menyempurnakan jalan bodhisattva. Dari kehidupan ke kehidupan selalu melangkah di jalan bodhisattva. Sebetulnya dalam prinsip kebenaran dapat tercerahkan seketika. Akan tetapi dalam urusan meski berlatih secara bertahap. Secara bertahap melatih diri untuk membalik dari kecil menuju besar, barulah bisa sempurna. Sebetulnya dalam prinsip kebenaran, dapat tercerahkan seketika. Kita dapat tercerahkan dalam waktu sangat singkat. Jadi jika mau mencapai pencerahan akan prinsip kebenaran, itu adalah sangat mudah. Namun proses pelatihan diri harus dipraktikkan dalam kerumunan orang banyak. Dalam urusan mesti berlatih secara bertahap. Secara bertahap melatih diri untuk membalik dari kecil menuju besar, barulah bisa sempurna. Setelah memahami prinsip kebenaran,
Apakah kita dapat bertahan dalam ujian? Jika tidak dapat bertahan dalam ujian, kendati tercerahkan seketika juga tidak berguna. Setelah tercerahkan seketika, juga harus bertahan dalam ujian. Di dalam masyarakat, kita bagaimana memperlakukan orang dan urusan. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melatih diri. Maka harus terakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Maka dalam urusan mesti berlatih secara bertahap. Memahami prinsip kebenaran itu lebih mudah. Namun, jika ingin menuntaskan tujuan pelatihan diri, harus perlahan-lahan. Berlatih di antara kerumunan orang. Maka, secara bertahap melatih diri untuk membalik dari kecil menuju besar, barulah bisa sempurna. Ini baru namanya sempurna. Pada negeri bernama Manobirama akan mencapai kebudahan. Ketika bersentuhan dengan 6 objek indera, dapat menghadapi perubahan dengan leluasa. Dikarenakan dijelmakan oleh kemampuan gaib untuk bebas tanpa rintangan, kaki dewa, maka dikatakan pada negeri bernama Manobirama akan mencapai kebudahan. Pada negeri bernama Manobirama akan mencapai kebudahan. Jadi setelah mencapai kebudahan, balasan karma lingkungannya adalah negeri Manobirama. Nama negerinya adalah Manobirama. Di tempat dari balasan karma lingkungan ini akan mencapai kebudahan. Ketika bersentuhan dengan 6 objek indera, dapat menghadapi perubahan dengan leluasa. Dikarenakan dijelmakan oleh kemampuan gaib untuk bebas tanpa rintangan, kaki dewa. Maka dikatakan, pada negeri bernama Manobirama akan mencapai kebudahan. Ketika bersentuhan dengan 6 objek indera, adalah 6 akar indera kita. Bersentuhan dengan 6 objek indera di luar, dia telah memahami dengan jelas, dapat menghadapi perubahan dengan leluasa seperti ini. Tahu bahwa 6 objek indera semua adalah ilusi dan perubahan. Hendak perhitungan apalagi dengan orang lain. Dalam permasalahan, dengan sendirinya bisa hati lapang dan niat murni. 6 objek indera ini tidak dapat mempengaruhi tekad pembinaan dirinya, sehingga nyaman dan leluasa. Tidak peduli 6 objek indera bagaimana berubah, dia tetap nyaman dan leluasa. Pelatihan yang dia praktikkan di masa lalu adalah seperti ini. Jadi, dikarenakan dijelmakan oleh kemampuan gaib untuk bebas tanpa rintangan, kaki dewa. Karena dia memiliki kemampuan gaib untuk bebas tanpa rintangan, jadi karma balasan lingkungan dan langsung di masa mendatang adalah pada negeri bernama Manobirama, yaitu negeri bernama Manobirama mencapai kebudahan seperti demikian. Usia Buddha itu mencapai 24 kalpa kecil. Panjang usia Buddha di dunia mencapai 24 kalpa kecil. Usia Buddha itu mencapai 24 kalpa kecil. Setelah maut Galyayana mencapai kebudahan, usia kehidupan beliau mencapai 24 kalpa kecil. Sungguh panjang sekali. Lebih panjang 1 kali lipat dibandingkan yang Arya Katyayana. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan, senantiasa demi para dewa dan manusia membabarkan jalan kebudahan. Para Sarawaka berjumlah tak terhingga, sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Memiliki 3 pengetahuan dan 6 kemampuan gaib, serta kebajikan maha perkasa. Para bodhisatwa berjumlah tak terhitung, dengan tekad kokoh dan upaya bersemangat. Sutra Teratai bab 6. Bab memberikan peramalan, yang juga berarti pada negeri yang bernama Manobirama, di tempat tersebut selalu ada yang membabarkan dharma, demi umat manusia dan para dewa membabarkan dharma. Para Sarawaka berjumlah tak terhingga, sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Meninggalkan kehidupan duniawi yang juga menandakan bahwa banyak sekali yang meninggalkan kehidupan duniawi. Bukan saja para dewa, bukan juga banyak orang di dunia. Semua yakin terhadap Buddha Dharma. Dan orang yang meninggalkan duniawi lebih banyak, sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Bisa kita lihat betapa banyaknya orang yang melatih diri di negeri tersebut. Setiap orang memiliki 3 pengetahuan dan 6 kemampuan gaib, serta kebajikan maha perkasa. Praktisi kendaraan Sarawaka.
Buah pencapaian dari arhat telah memiliki 3 pengetahuan dan 6 kemampuan gaib. Semuanya memiliki kebajikan maha perkasa. Memiliki 3 pengetahuan dan 6 kemampuan gaib, serta kebajikan maha perkasa. Buah pencapaian dari arhat mencakup kekuatan dari kebajikan maha perkasa seperti ini. 3 pengetahuan. Semua orang tahu. Setiap Buddha yang menerima peramalan, semua memiliki 3 pengetahuan dan 6 kemampuan gaib. Kejelasan dari mata dewa, tahu akan kehidupan lampau, tahu akan cara melenyapkan segala noda batin. Semua orang seharusnya ingat, sebelumnya sering membicarakannya. Bagaimana 6 kemampuan gaib? Mata dewa, telinga dewa, kaki dewa, kemampuan membaca pikiran, kemampuan mengetahui kehidupan lampau, kemampuan melenyapkan segala noda batin. Ini disebut 6 kemampuan gaib. Semua orang seharusnya mengingat ini. Jadi, semua ini adalah buah pencapaian dari arhat. Adalah dikatakan, para Sravaka telah mencapai pada tingkat demikian. Setiap biksu, Sravaka, semua mempunyai kebajikan maha perkasa. Ini adalah mereka mendapatkan balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung. Tidak hanya para praktisi Sravaka, mendengarkan Dharma melalui suara, dan juga para bodhisattva. Para bodhisattva berjumlah tak terhitung, dengan tekad kokoh dan upaya bersemangat. Para bodhisattva berjumlah banyak. Mereka memilih tekad yang kokoh dan tekun dalam pelatihan diri. Bodhisattva sangat banyak, membangkitkan tekad luhur, yang praktik ajaran kendaraan kecil sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Sesungguhnya, bodhisattva yang membangkitkan tekad luhur juga tak terhingga jumlahnya, tidak mampu dihitung. Bodhisattva yang seperti demikian, mereka memiliki tekad yang kokoh dan tekun dalam pelatihan diri, sangat banyak, sehingga dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus senantiasa sambung menyambung. Setiap niat pikiran harus berada pada jalan menuju pencerahan. Waktu adalah demikian. Setiap hari, menit, dan detik terus berlalu. Waktu kehidupan juga demikian, terus berkurang. Kita sebenarnya memiliki berapa banyak waktu untuk memulai dari awal? Kita benar-benar mulai kembali, yaitu akhir hayat. Akhir hayat kita, kehidupan yang akan datang. Niat awal dari pembinaan diri yang bertahap. Apakah kita bisa membawanya dari sekarang? Jika kita sekarang tidak bisa, pada akhir hayat kita membawa sebersih niat pikiran, mulai dari tekad awal itu, demikian kita sebutkan, ditarik oleh kekuatan karma kita. Dan sekarang kita harus segera dari tekad awal kita, segera dibina dengan baik. Walaupun kita pergi menuruti kondisi itu, tetapi benih kita ini, kondisi pendukung pada masa mendatang, juga dapat membantu kita walaupun kondisi buruk. Juga disebut faktor pendukung tambahan. Karena kita ada kondisi baik, faktor pendukung tambahan yang baik. Faktor pendukung tambahan kita yang baik lebih kuat dari faktor pendukung tambahan dari kondisi buruk. Karena niat pikiran kita yang sekarang, benih baik ini telah terakumulasi. Kita tertarik oleh kondisi yang diciptakan masa lampau. Tetapi kondisi yang kita bina sekarang, kondisi pendukung yang baik ini, benih baik ini, bisa menjadi kondisi pendukung pada masa kehidupan mendatang. Mitra bajik, faktor pendukung tambahan yang baik. Ini juga sangat penting. Maka dikatakan, walaupun sering dikatakan tidak ada waktu lagi, sebenarnya asal kita ada niat, segera mengakumulasi kondisi baik akhir hayat kita. Masih ada kondisi baik yang akan membantu. Ini tergantung semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.